Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini nge-review Power Mini teman-teman ya, kelas kamaran ya, tapi tenaganya wah mantap sekali. Dengan menggunakan driver kelas D ya, amplifier kelas D dengan box yang super mini, mirip build up, boxnya mirip build up tapi versi mininya teman-teman ya. Oke, ini dia penampakannya. Nah itu dia. Ini saya menggunakan power amplifier kelas D teman-teman. Nih. Oke, ini D900 ya. PCB-nya sudah banyak beredar ini. Mungkin teman-teman sudah sejak lama bikin ya. Ini saya baru ngerakit power buat di kamar teman-teman, buat ngetas kit yang mau dijual gitu ya. Untuk supply bias saya memakai modul step down ya. Modul step down ini kalau di datasheetnya ICLM 2596 ini dia datasheetnya itu maksimal di 3 ampere, jadi sudah cukup lah untuk menyuplai IC gate-nya ini. Untuk IC ini kalau salah ini disuplai sama tegangan ini utama ya teman ya, kalau nggak salah loh ya. Untuk tegangan bias, saran dari teman saya dan teman-teman semua itu memang harus dibedakan sendiri ya, maksudnya harus didewekan apa ya, disendirikan, tidak boleh dijadikan satu sama PSU utama. Karena apa? Karena minnya PSU bias ini dia tersambung langsung dengan rel min dari PSU utama teman. Jadi misalkan kalau kita ambil, nah itu kan pasti kena ground ya teman ya, pasti kena ground kalau kita ambilkan dari PSU utama ya, jelas nanti bersentuhan langsung dengan min, akhirnya door teman. Amplifier kelas D ini memang sedikit sulit untuk menjinakkannya, tapi kalau sudah pengalaman sih gampang kok teman ya, gampang banget. Oke, ini core pakai entah berapa mikro saya kurang tahu teman, berapa mikro Henry saya kurang tahu. Jadi saya beli jadi teman, seharga 570.000 ya, di lapaknya U-Store Semarang. Oke, untuk SMPS saya pakai kemarin, ini yang pernah saya review ya, yang tegangannya melebihi PLN itu, yang menyamai PLN. Nah ini sudah saya rubah menjadi 75 volt DC ya, saya minta teman saya ngerubah teman, soalnya saya nggak bisa ngerubah ini teman, ada rumusnya ini. Terus untuk trafo ASC nya ini juga ganti karena memang kendala kemarin ada yang susah start ini teman, susah start, jadi trafo supply gate nya ini diganti pakai core ya, dililit ulang. Untuk PSU ini saya pakai 75 volt DC teman-teman, jadi memang sarannya sih di antara 75 sampai 90 teman, saya pakai paling minimal karena jaga nih teman, ini listrik saya itu 230 ke atas ya, jadi nanti misalkan ini dites di teman saya 220 volt listriknya, itu dia 75 volt DC, tapi kalau saya tancapkan di listrik saya itu 80 volt DC ya, jadi naik ya teman ya. Nah ini jaga ini juga teman-teman, ini saya set di 12,58 atau 12,57 volt ya, jadi misalkan ada drop di 220 volt itu mungkin drop 1 volt ya teman-teman ya, drop 1 volt mungkin 11, berapa lah ya, masih aman, nggak drop aman, nggak tidak drop banget ya teman-teman ya. Jadi kalau dia drop nanti dia bisa mengakibatkan IC ini gedor, terus apalagi totemnya, terus ini apa namanya, IC-nya kok IC MOSFET-nya door ya teman-teman ya. Oke, ini penampakan dalamnya teman-teman. Nah, yang aneh dari box ini teman-teman, aneh banget kan menurut saya. Ini saya pakai jack apa yuk teman-teman, pada tahu ya, ini jack CB ini teman-teman. Karena bahasa cari model gini tuh nggak nemu teman-teman. Saya pakaiin apa namanya, binding post itu juga enggak, maksudnya blong ya teman-teman ya. Dia nggak bisa nganceng teman-teman, dia blong ke situ ya. Terus saya kasih model build up itu juga nggak pas, terus akhirnya ya saya kali pakai ini ya teman. Oke, ini kipas hanya untuk aksesoris saja, ini sebenarnya untuk binding post ya, tapi cuma binding postnya tuh nggak masuk teman, masuknya bleng gitu ya, jadi nggak bisa kunci teman. Terus gitu aja. Mungkin ada teman-teman yang pakai buku ini, saya minta saran apa ya, ini binding post yang cocok apa ya, soalnya saya cari di pasaran itu nggak ada yang cocok teman, belum semua teman ya, terlalu besar ini lubanginnya ya. Ini juga oke, kurang lebih seperti itulah ya. Ini kipas. Untuk PSU bias saya ambil dari itu teman-teman,
dari PSU bias ini aslinya ya teman-teman ya. Nah itu ada PSU bias ini aslinya pakai TP41. Nah itu panas teman-teman, saya buat supply 1 kit aja panas teman-teman. Nah saya akhirnya beli step down ini, harganya murah 10.000 aja udah dapat ya. Ini saya searahkan lagi pakai dioda ultra fast, pakai elko lagi 35 volt. Ini kan kisaran 30 volt, nanti diarahkan ke inputnya ini di trimmer menjadi 12,5 atau 12,7 ya. Terus untuk kapasitas SMP ini kisaran 1000 watt ya, 1000 watt, jadi masih kurang sih sebenarnya ya. Saya nemunya cuma SMP ini teman-teman. Oke, untuk inputnya standar aja pakai RCA karena memang box ini pakai RCA, karena ini memang belum kitnya, memang belum input balen. Tapi kalau mau ngasih input balen ya silahkan teman-teman di sini, tapi ngerul ya tempatnya. Saya sarankan jangan pakai box seperti ini teman, jangan niru saya ini. Saya ngambil simpelnya saja teman. Dari depan bagus sekali teman ya, kayak box build up ya, cuma versi kecilnya teman ya, versi kecil. Nih potensio yang L, ini yang R. Untuk jack listriknya usahakan jangan pakai yang 2 aja teman-teman, pakai yang 3 teman-teman, yang ada groundingnya. Saya sarankan pakai grounding ya. Ini kabel isi 3 ya, mana ini, nah ini 3 kali 1,5 mili ya ini. Nah itu saya bautkan groundingnya di situ, baut itu. Nah kelihatan kan itu baut grounding, terus ini juga baut grounding, itu baut grounding dari PSU teman. Ini baut grounding dari listrik ya. Ini saya sarankan pakai grounding teman-teman, karena apa, biar tidak sengkring-sengkring teman-teman, istilahnya apa ya bahasa Indonesianya, sengkring-sengkring. Di tangan itu kayak ada strumnya itu teman, cuma kecil, cuma ya kayak ditusuk-tusuk itu teman ya, jadi sakit. Saya sarankan di grounding ya, di grounding, harus wajib di grounding untuk SMP seperti ini. Kalau trafo pun sebenarnya ya wajib di grounding sih, semua power peralatan semua wajib di grounding ya, karena untuk membuang sinyal-sinyal liar tegangan listrik yang terinduksi. Nah ini saya juga punya permintaan buat teman-teman untuk sarannya ya. Ini korenya panas teman-teman ya, korenya panas, jadi baru saya hidupkan sekitar 10 menit aja dia panas teman-teman, walaupun saya kipas ya. Ini buat kipas korenya ini sebenarnya, saya nggak fokus ke MOSFET-nya, saya malah fokus ke korenya ini. Ini korenya baru hidupin 10 menit aja panas teman-teman. Saya minta sarannya ya, mungkin korenya enggak pas, atau ada yang kurang lilitannya, atau yang ini minta ditambah mikronya, atau speed PWM-nya itu enggak relevan sama jumlah mikro Henry-nya ini teman. Saya soalnya beli jadi teman, enggak ngerakit sendiri, jadi saya nggak bisa ngukur, karena AVO saya memang nggak bisa buat ukur HZ, nggak bisa ukur frekuensi, nggak, jadi wes penak-penak aneh gitu. Tapi kedepannya nanti saya beli ya teman-teman. Oke, ini saya minta sarannya kenapa ini bisa panas ya teman, padahal sudah saya kipas ya, ini bukan tray ini, nanti kita tes ya. Oke, ini korenya panas banget teman-teman, jadi saya minta sarannya supaya teman-teman ngasih saran kenapa kok panas ya, baru hidupin 10 menit tanpa sinyal input, tanpa beban teman-teman, itu udah panas ya. Panasnya masih bisa dipegang sih, tapi kalau menurut saya tidak wajar teman, karena core ini panas kalau ada beban, baru hidupin semakin bebannya besar semakin panas. Karena ini belum ada beban sama sekali udah panas teman. Tapi suaranya normal banget, ya. Tapi saya cek ripple itu dia ada teman ya, ya kemungkinan kapasitor ini kurang besar ya. Ini pakai 680 nano teman. Ini pakai 680 nano ya. Nah itu dia. Jadi apakah memang harus dibesarkan? Karena menurut saya kalau dari literatur yang saya baca harus dibesarkan teman. Terus apalagi yang saya jelaskan, langsung tes saja teman ya. Oke, kita langsung tes saja. Sudah di tempat pengetesan, kita nyalakan. Ini listriknya nggak pakai grounding teman, karena ini bukan di bengkel saya. Kalau di bengkel saya ada groundingnya. Saya nyalakan ya. Ini kalau agak nyetrum ya, jadi harus di grounding memang. Bismillah. Oke, sudah nyeklik semua relaynya, jadi tidak ada masalah ya. Tapi untuk saya cek itu ada ripple-nya memang teman ya. Oke,
Yang on hanya indikator on saja ya. Kalau proteinnya nyala berarti ada masalah teman. DCP-nya awal kali sih nyala ya teman ya. Cuma begitu redup ya. Itu DCP apa ya? Saya kurang tahu DCP. Nah, DCP nyala, on nyala. DCP-nya perlahan mati teman. DCP mungkin delay teman ya. Saya kurang tahu juga. Oke, kita cek sound aja ya. Pakai musik dangdut. Saya pakai coba 15 in, 6 in plus Twitter. Ini 6 in plus Twitter, 15 in ya. Oke. Oke, memang benar ya teman-teman. Apa yang dikatakan banyak teman-teman, itu memang dia gainnya lemah. Tapi saya sangat suka gain lemah teman-teman. Karena apa? Dia mengindikasikan itu dia memang distorsinya tidak banyak ya, noise-nya itu tidak banyak teman-teman. Semakin banyak penguatan gain itu dia power itu semakin suaranya gak enak lah ya, bahasa Jawa ini suaranya gak enak teman-teman ya. Saya lebih suka power gain kecil karena apa, dibuka segini aja belum keras ya. Beda lagi saya mau power OCL ya. OCL itu gainnya biasanya gede biasanya ya, ada yang kecil sih, gede sekali buka ini aja udah keras banget teman-teman ya. Ini baru dibuka mentok baru keras ya. Memang sarannya kit ini harus pakai buffer teman-teman, buffer audio ya, harus di buffer dulu, dikuatkan beberapa kali, 2 kali atau 3 kali ya, supaya bisa mengimbangi suaranya. Nah, LED signalnya nyala ya teman-teman ya. Oke, itu yang 6 in plus Twitter, ini yang 15 in. Saya ngetesnya gini aja ya, full ring ya, tanpa aksesoris apapun, langsung dari laptop ke power aja. Nyalakan bareng. Dia kalau dimatikan ada suara set, karena apa? Relaynya tidak langsung nyeklik saat dia di off kan ya, jadi ada delaynya dikit. Tadi ada delay teman-teman, ada delay penundaan di low-nya teman-teman, di 15 in ya, inputnya masuknya terlambat.
Korenya cuma anget ini ya, nanti belahan panas teman-teman ya. Apa memang begitu kelas D? Nah hangat teman-teman, masih bisa dipegang tangan ya. Oke, cukup segitu dulu. Cek soundnya, kita tambahin lagi. Oke, untuk karakter kelas D ini saya kurang tahu banyak ya teman-teman ya. Kalau didengarkan sih ya low-nya ada, mid-nya ada, high-nya ada. Tapi kalau posisi bener-bener udah agak mentok teman-teman ya, jadi baru keluar high-nya. Mungkin ya memang benar ini inputnya lemah, harus buffer teman-teman. Perlu buffer. Oke, segitu dulu teman-teman. Sekian dulu dari saya. Untuk cara penyambungan instalasi kelas D saya kira udah banyak lah yang paham ya. Untuk pemula saya sarankan beli kelas D 200 dulu yang tidak pakai bias. Kalau ini kan dia pakai bias teman-teman ya, jadi harus hati-hati pemasangannya teman-teman. Minimal kelas D seperti ini harus disuplai 80 volt DC, 75 lah minimal, maksimal di 90 ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power ini sangat cocok buat kalian suka horor ya di kamar-kamar ya. Sangat dayanya melebihi kelas AB ini teman. Memang efisiensi kelas D itu tidak diragukan lagi. Nah ini koranya sudah hangat teman-teman. Koranya sudah hangat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.